mindset dari peternak ini masih mindset untuk beternak sebagai tabungan, sehingga korporasi petani sebagai model pembangunan peternakan berkelanjutan. Kenapa saya mengambil judul ini? Dilatar belakangi bahwa kondisi saat ini, kondisi peternak kita hampir semua berskala usaha mikro dan kecil dengan mindset yang berkelompok. Mindset di dalam berkelompok adalah untuk beternak sebagai tabungan, sehingga ada juga peternak yang tidak memanfaatkan peluang usaha yang bukan hanya dari ternak hidup saja yang bisa mereka dapatkan keuntungan, tetapi bisa dari kotoran ternaknya yang harusnya mereka bisa jadikan sebagai keuntungan di dalam mereka berternak. Nah, dan juga yang menjadi latar belakang saya adalah kemajuan petani kita di Indonesia itu masih kalah jauh dengan petani yang ada di negara lainnya, padahal kita bertani itu sudah sejak nenek moyang kita sudah bertani dan beternak. Untuk itu, salah satu yang bisa menjadi jawaban daripada latar belakang saya ini adalah korporasi petani. Cuman di dalam pembentukan korporasi petani ini ada beberapa permasalahan yang saya lihat, yaitu yang pertama adalah kurangnya kesadaran petani. Kurangnya kesadaran petani ini di dalam dia melakukan kegiatan berkelompok, sehingga berkelompok itu hanya sebagai suatu kegiatan rutinitas saja, tetapi bukan untuk memajukan peternakan, beternak dia di dalam, bukan hanya sebagai tabungan, tapi menjadikan itu pekerjaan utama. Dan yang kedua adalah tingkat kepercayaan dari anggota kelompok kepada pengelola kelompok di dalam memajukan suatu kelompoknya, sehingga korporasi ini ada kemungkinan anggota kelompok tidak akan percaya kepada pengurus daripada kelompok tersebut. Yang ketiga adalah cara pandang kelompok. Cara pandang kelompok ini rata-rata peternak itu berkelompok karena mereka ingin mendapatkan sesuatu dari kelompok itu, seperti misalnya bantuan dari pemerintah atau untuk mendapatkan penilaian lomba sehingga mereka mendapatkan hadiah. Ini yang menjadi permasalahan di dalam pembentukan korporasi tersebut. Adapun korporasi petani itu adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk korporasi atau badan hukum lain sebagai dasar kepemilikan modal yang dimiliki oleh petani. Tujuannya yaitu ada 7 tujuan di sini: meningkatkan kapasitas petani, memperkuat sistem usaha tani, mendorong adopsi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian sehingga menjadi maju, mandiri, dan modern, memperkuat kapasitas petani dalam mengakses informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, prasarana, sarana, pembiayaan, pengolahan, dan pemasaran. Yang kelima, meningkatkan daya saing usaha, komoditas daripada petani tadi, dan juga wilayah pertanian. Yang keenam, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Adapun ciri dari koperasi itu, seperti yang saya katakan tadi, permasalahan yang di awal tadi adalah sebenarnya korporasi itu adalah suatu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari petani, oleh petani, dan untuk petani. Itu ciri yang pertama. Nah, sedangkan ciri yang kedua itu adalah setelah dari petani, oleh petani, dan untuk petani, maka korporasi itu harus mempunyai merestorasi di dalam korporasi itu adalah jiwa gotong royong petani. Jadi pola yang kemarin di dalam berkelompok, dia berkelompok hanya untuk mengurus ternaknya sendiri, menjual ternaknya sendiri, ini sudah tidak boleh lagi dilakukan ketika dalam bentuk korporasi, karena jiwa daripada korporasi adalah gotong royong petani di dalam korporasi tersebut. Yang ketiga adalah usaha tani didukung oleh korporasi petani, sebaliknya korporasi petani didukung oleh usaha tani. Apa maksudnya di sini? Di sini bermaksud adalah korporasi petani tadi selain daripada kelompok yang berorganisasi di dalam kelompok ekonomi,
di situ mereka bukan hanya beternak saja, tapi mereka berusaha untuk mengembangkan usaha peternakan mereka. Melalui apa? Mereka bisa berintegrasi apabila mereka kekurangan di dalam pakan, karena lahan pertanian untuk menghasilkan pakan kita kurang, mereka bisa melakukan integrasi dengan perkebunan. Mereka bisa memanfaatkan limbah yang ada untuk menjadi biogas sehingga dijual pupuknya, supaya bisa menghasilkan ekonomi bagi mereka kembali. Dan yang terakhir adalah korporasi petani, itu dimiliki bersama oleh petani, anggota korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi kalau korporasi sudah dibentuk, tapi petaninya tidak sejahtera, berarti korporasi tersebut dianggap gagal. Nah, ini ada pun 5 faktor kunci keberhasilan pengembangan korporasi petani adalah yang pertama modal bisnis. Seperti kita ketahui, ketika orang ingin berusaha, modal yang paling utama untuk berusaha. Jadi bisa didapatkan modal bisnis itu apabila kita bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta seperti kemitraan yang bisa kita lakukan, ataupun seandainya ada proposal diajukan kepada pemerintahan untuk mendapatkan bantuan supaya menjadi modal bagi korporasi untuk melakukan usahanya. Yang kedua adalah keuntungan. Keuntungan di sini harus transparan. Jadi apa yang masuk, apa yang keluar, semua anggota kelompok harus tahu, karena anggota kelompok tadi adalah pemegang saham di dalam korporasi tadi. Yang ketiga adalah SDM. SDM di sini adalah diharapkan anggota kelompok di dalam korporasi ini memiliki jiwa kepemimpinan ataupun jiwa dari kompetensi yang dapat memacu mereka untuk melakukan usaha pertanian ataupun peternakan yang lebih maju lagi ke depan, bukan mundur yang hanya memelihara 1 atau 2 ekor, tetapi dengan SDM yang memiliki kompetensi dan kepemimpinan yang baik, diharapkan peternak itu mampu untuk berinovasi di dalam mereka melakukan kegiatan usahanya. Dan begitu juga dengan manajemen usaha. Manajemen usaha di sini diharapkan setelah mereka melakukan korporasi tersebut, mereka bisa memanage usaha-usaha yang harusnya mereka bisa kembangkan. Seperti saya katakan tadi, jadi dari hulu ke hilir seharusnya korporasi itu bisa mendapatkan keuntungan bagi korporasi tersebut. Nah, untuk monitoring, semua yang kita lakukan harus tetap kita awasi sehingga tidak terjadi celah untuk terjadinya sabotase di anggota yang merugikan anggota lainnya. Itu adalah 5 faktor keberhasilan di dalam pengembangan korporasi petani. Nah, untuk transformasi kelembagaan petani menjadi korporasi petani, ini bisa kita lihat yang awalnya tadi kelembagaan petani itu berbentuk poktan dan gakpoktan yang sederhana. Nah, dia bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani. Di sini bisa kita lihat pembangunan pertanian berkelanjutan itu bisa kita lihat dari manajemen organisasi dan juga dari manajemen usaha tani, di mana di sini terjadi diversifikasi usaha antara petani dengan peternak. Dan di manajemen usaha tani, itu kita bisa lihat di dalam modernisasi pertanian dan sistem digitalisasi, integrasi on-farm dan off-farm, dan manajemen korporat dan profesional. Selanjutnya, ini adalah contoh proses bisnis korporasi sapi potong yang saya coba untuk gambarkan, di mana tadi terjadi transformasi antara kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani, sehingga di sini bisa kita lihat ada unit-unit di dalam suatu usaha korporasi seperti ini, ada unit produksi bakalan, unit usaha pupuk organik, unit usaha jasa keuangan, unit usaha sarana produksi, unit usaha pengolahan produk, sampai dengan pemasaran. Nah, unit-unit inilah nanti yang akan bekerja di dalam menjalankan korporasi tersebut, sehingga anggota-anggota yang tadinya mereka berpengharapan dari 1 atau 2 ternak, dengan mereka melakukan korporasi ini, penghasilan yang mereka dapatkan bukan hanya dari 1 atau 2 ekor ternak, tapi bisa dari unit-unit yang tadi saya sampaikan. Kesimpulannya,
kesimpulannya yaitu dari semua uraian di atas dapat simpulkan bahwa membangun korporasi petani bukanlah pekerjaan yang mudah, karena spektrum korporasi petani mencakup berbagai aspek kelembagaan, legal, permodalan, organisasi, bisnis, dan kebijakan yang harus disiapkan. Korporasi petani harus dibangun secara komprehensif dengan menjalankan prinsip dan nilai korporasi petani, serta melakukan perubahan dan percepatan tata kelola bisnis yang lebih modern melalui berbagai strategi yang mengedepankan upaya peningkatan daya saing, inovasi, dan kreativitas. Pengembangan tata kelola bisnis dengan mensinergikan keterlibatan stakeholder terkait dalam suatu pola sikap dan pola tindak pengembangan korporasi petani untuk kesejahteraan petani. Sedangkan saran saya yaitu adanya pembinaan bagi peternak untuk berkorporasi, karena seperti yang saya sampaikan di awal, mindset dari peternak ini masih mindset untuk beternak sebagai tabungan, sehingga perlu dikoordinasikan kembali kepada peternak apa keuntungan daripada peternak berkoordinasi.